Halo Tribuners, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Tribuners melihat video ini. Kembali lagi bersama saya Ahmad Supriyandi dalam program Mata Lokal Memilih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya, David Benedictus Sitomorang, soal pandangan mahasiswa bagaimana sih melihat program-program yang ataupun visi misi yang sudah disampaikan oleh para bakal paslon di pemilihan gubernur Kalteng nanti. Jadi baru-baru ini kan kemarin masih rame nih, teman-teman BEM UPR itu menantang adu gagasan para bakal calon di Pilgub Kalteng ini untuk menyampaikan gagasannya di hadapan ribuan mahasiswa UPR gitu. Nah, mungkin juga terbuka untuk masyarakat dan akademisi. Apa sih alasannya teman-teman BEM mau adu gagasan gitu sama para paslon ini? Ya, kita sebetulnya jenuh sih Bang. Kita jenuh dengan perpolitikan Kalteng hari ini karena dari sebelum-sebelumnya itu nggak ada gebrakan, dan ketika menyampaikan gagasannya itu kampanyenya itu lewat konser, lewat hal-hal yang euforia lah, seremoni. Nah, jadi kita pengen menghadirkan suatu warna baru hari ini. Terkhusus untuk Universitas Palangkaraya, kita kemarin menantang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk menyampaikan gagasannya ke hadapan ribuan mahasiswa. Nah, tujuan kita yang pertama adalah kita ingin membuka kacamata mahasiswa bahwa hari ini mahasiswa itu punya peran penting dalam melihat siapa sih calon yang harus kita pilih. Karena kan kalau di mahasiswa itu ada soshum ya kan, ada soshum sama saintek. Nah, antara soshum dan saintek ini kan berbeda soal isu-isu politik yang tentunya menguasai kan soshum. Nah, sedangkan saintek ini jarang nih tahu soal politik ataupun mereka peka soal politik atau lewat politik ini apa yang akan terjadi ya. Jadi akhirnya kita terpikir untuk bagaimana nih kita menyediakan suatu ruang gagasan yang akhirnya seluruh mahasiswa lewat berbagai macam pandangan itu melihat calon-calonnya, oh ternyata ini nih yang mau mereka bawa. Nah, dan itu sepatutnya untuk kita kritisi ataupun bisa kita kasih saran apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, ya kan. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memberikan pandangan juga kepada masyarakat, karena rencana kita itu akan kita siarkan, ya kan, kita siarkan lewat TV-TV lokal agar masyarakat juga bisa melihat sebelum debat kandidat, ya kan, yang diadakan KPU. Kita pengennya para calon ini bisa dikritisi dulu lah oleh para mahasiswa, akhirnya terbuka semua, kita kupas tuntas lah apa sih yang mereka mau bawa, program apa, lalu programnya ini bakal terrealisasi nggak ketika 5 tahun mereka menjabat. Nah, itu sih kurang lebihnya Bang. Kenapa kita pengen melaksanakan itu. Nah, saat ini kan KPU juga sudah mengumumkan nih, dan para bakal paslon pun juga sudah mulai tebar-tebar janji gitu kan ke basis-basisnya gitu. Ya, kita tahu ada yang melalui dialog publik, ada yang melalui panggung-panggung hiburan, ada juga yang mendatangi tempat-tempat yang mungkin jarang dia datangi gitu. Bagaimana sebenarnya Bang David ini melihat yang disampaikan mereka ini gitu loh. Ada yang menjanjikan infrastruktur, ada yang menjanjikan soal perbaikan fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan, kemudian juga fasilitas kesehatan. Itu juga sudah mulai disampaikan sama mereka nih. Gimana sih David melihat janji-janji mereka itu ketika deklarasi ya, bukan kampanye itu, iya. karena waktu kampanye belum. Masih belum ya Bang. Nah, David melihat itu seperti apa sih? Ya, kalau kita melihat sih tentu kan mereka butuh apa ya, butuh citra diri ya Bang. Mereka butuh citra diri, apa sih yang mau mereka bawa, apa yang mereka janjikan kepada masyarakat. Cuman hari ini itu
kalau kita sebagai mahasiswa atau dari saya secara individu sebagai mahasiswa, kita melihat bahwa apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat itu yang sebetulnya harus disuarakan oleh para calon ini, karena terlepas dari janji-janji mereka, suka tidak suka mereka harus menepati apa yang mereka sampaikan. Karena kembali ke yang tadi Bang, kita ini jenuh dengan janji-janji mereka. Seringkali mereka menjanjikan ini akan kita laksanakan. Nah, padahal pada saat mereka sudah menjabat tidak ada nih yang mereka laksanakan sama sekali. Akhirnya masyarakat kecewa, dan pola itu akhirnya tumbuh di masyarakat, sehingga masyarakat ini memandang bahwa ya siapapun yang terpilih nanti toh daerah kita bakal gini-gini juga. Jadi ya bodo amat lah gitu kan Bang. Itu yang sering terjadi. Makanya kalau kita berpandangan, seharusnya para calon ini menyampaikan yang bisa mereka capai dan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu sih kalau kita Bang. Oke. Nah, sejauh ini David dan kawan-kawan BEM melihatnya janji-janji itu kira-kira memungkinkan nggak sih dicapai selama 5 tahun? Kan di visi-misinya panjang sekali itu kan, bisa sampai 3 halaman, bahkan ada yang belasan halaman tuh. Benar. Nah, mungkin tidak itu dicapai kira-kira selama 5 tahun dari analisa Bang David dan kawan-kawan BEM? Ya, kita sempat baca-baca juga kan visi misi dari masing-masing calon. Jadi semua calon itu punya keunikannya masing-masing sebetulnya Bang. Dari apa yang mereka sampaikan ke KPU kan, lewat berkas-berkasnya. Jadi kalau kita menilai, betul ada yang ini kita melihatnya sih, bisa nggak sih mereka mencapai hal ini dalam 5 tahun gitu kan. Kalau soal bagus pasti bagus ya. Soal bagus Bang, karena kalau kita kan masyarakat melihat apa yang kita rasa, wih ini bagus, ini bolehlah ini kita pilih gitu kan. Tapi kadang masyarakat nggak melihat bahwa kira-kira ini bakal tercapai atau enggak ya untuk daerah kita, atau untuk Kalimantan Tengah ini tercapai nggak dengan sumber daya manusia kita yang saat ini masih kurang perhatian, pendidikan kita yang hari ini masih bisa dibilang kurang, ya kan? Kesehatan kita juga masih kurang hari ini, dilihat dari angka stunting, terus angka kematian dari 1000 kehamilan misalkan. Nah itu masih perlu kita kaji lagi Bang. Karena kalau kita lihat secara program, semua calon punya program-program yang bagus, dan kita sih menilai bahwa hari ini harusnya dari calon ini sudah mempersiapkan infrastruktur apa sih yang harus kita jalankan ketika program ini mau kita buat gitu kan. Apa aja yang perlu kita siapkan untuk menjalankan ini selama dalam waktu 5 tahun. Karena kan pekerjaan gubernur nanti bukan cuman melaksanakan program mereka kan, banyak yang harus mereka perhatikan. Nah kira-kira hal-hal yang mendukung program itu apa gitu kan, sudah siap atau belum? Nah, itu yang harus kita perhatikan juga Bang. Makanya pengennya kita tadi kita kalau kembali ke awal, kita menghadirkan uji gagasan itu supaya kita tahu nih kira-kira bakal terlaksana nggak sih program kalian ketika menjabat gitu. Nah gitu kurang lebih Bang. Itu tadi kenapa perlu atau pentingnya ya untuk uji gagasan dengan mahasiswa nih. Bukan hanya mahasiswa, bahkan ya akademisi, mungkin juga para pegiat lingkungan, masyarakat gitu kan. Tapi sekalipun setelah itu uji gagasan ini direalisasikan, mereka sudah mendengar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, yang menjadi keresahan mahasiswa, kemudian juga mungkin dari pihak instansi-instansi yang sering mengkritisi pemerintah ini. Tapi bagaimana nanti itu menyampaikan pesannya kepada masyarakat? Apakah masyarakat ini tetap akan realistis gitu memilih sesuai dengan kualitas gagasannya, dan kemungkinan itu bakal terrealisasi selama 5 tahun? Atau justru politik transaksional ini masih masih mengakar gitu untuk pemilih-pemilih terutama di Kalteng ini? Kalteng ya.
Gimana itu menyampaikan pesannya kepada masyarakat dari kawan-kawan mahasiswa? Ya kalau kita sih sebetulnya gini Bang, kalau kita lihat dalam pemilu kemarin ya Bang, pemilu kita sempat juga diskusi dengan beberapa orang yang kemarin sempat mencalonkan diri kan. Ya kita ambil dari legislatif lah Bang, legislatif. Kos politik di Kalteng ini itu bisa mereka bilang tinggi Bang. Kos politiknya tinggi karena pertama letak antar desa itu jauh kan, antar desa, antar kabupaten itu jauh. Nah, sehingga kos politiknya itu tinggi. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa ini bukan lagi, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada politik transaksional di belakang itu semua. Makanya hari ini kalau kita menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan untuk kita lihat dulu gagasan mereka apa gitu kan, baru kita pilih, kita tentukan siapa sih yang kira-kira rasional, yang kira-kira tidak utopis yang mereka ingin capai gitu kan. Jangan dilihat dulu dari bahasanya isi amplop, kan. Nah itu jangan dilihat dari sana, karena kalau misalkan mereka sudah memainkan itu, ya terlepas dari memang kebutuhan masyarakat ya mungkin ya Bang, mungkin kebutuhan masyarakat, tapi dengan cara seperti itu, suka tidak suka si calon ini pasti kita bisa bilang ada lagi lah yang ingin dia dapatkan, karena kos politik itu kan nggak sedikit kan Bang, apalagi kita mencakup 14 kabupaten kota. Nah di Kalteng, nah ini yang menjadi catatan juga, sehingga kalau kita dari mahasiswa sih menyampaikan, khususnya lewat ruang gagasan ini, lewat uji gagasan ini, kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat hari ini harus betul-betul jeli melihat apa sih yang harus kita pilih, siapa sih yang harus kita pilih, dan gagasan apa yang mereka mau bawa. Karena kalau misalkan kita nilai dari isi amplopnya, ke depan mungkin kita nggak bakal dapat lagi itu Bang, karena kan sekali 5 tahun kan, dan selama 5 tahun itu bisa jadi kita menderita, entah jalan kita yang rusak, entah harga sembako kita yang melambung tinggi karena pemerintah tidak bisa menekan inflasi, entah itu permasalahan agraria. Nah ini yang perlu masyarakat melihat, bahwa kalau misalkan kita sembarangan pilih, ini yang menderita kita, anak-anak kita gitu kan. Nah itu sih kalau kita Bang melihat bahwa masyarakat ini harus jeli nih hari ini. Salah satu yang dilakukan mahasiswa itu dengan mendatangkan para 4 paslon ini ya, untuk uji gagasan bersama mahasiswa dan masyarakat. Oke. Jika tadi melihat untuk politik transaksional tadi, bagaimana teman-teman mahasiswa ini setelah uji gagasan, kalian sudah menyampaikan bahwa jangan sampai memilih lagi karena isi amplop tadi ya, dalam tanda kutip. Lalu untuk mengawasi itu seperti apa? Atau jangan-jangan malah mahasiswa juga ada yang terlibat nih, nggak mau milih, pengennya tidur aja gitu kan, ketimbang untuk mendengar gagasannya atau milih pemimpin yang berdasarkan gagasannya gitu. Gimana tuh? Ya kalau kita terkait khususnya mahasiswa ini ya Bang, mahasiswa hari ini kan dilabeli dengan kaum intelektual gitu kan, intelektual, sehingga kalau kita melihat para politisi ataupun para calon harusnya siapa nih yang kira-kira paling mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Nah tentu mereka melihat adalah ini mahasiswa ini yang paling mudah untuk mempengaruhi masyarakat, karena lewat tata bahasa ya kan, lewat cara pendekatan ke masyarakat, mahasiswa punya basic. Nah sehingga hal itu seringkali dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendekati mahasiswa. Nah kalau kita lihat hari ini mahasiswa khususnya, inilah yang menjadi tantangan buat kita para mahasiswa Bang. Masih bisa nggak sih mempertahankan idealismenya di tengah-tengah kepentingan politik gitu kan, di tengah-tengah kepentingan politik, lalu kita ditawarkan dengan materi gitu kan, inilah untuk kamu
beli jajan gitu kan, tapi bilang ke om papahmu gitu kan, pilih saya. Nah, atau pengaruhin lah masyarakat atau teman-temanmu. Nah itu seringkali jadi sebuah tantangan buat kita mahasiswa bang. Kita harus ngejaga idealisme, lalu di tengah-tengah idealisme itu kita tidak bisa pungkiri ada juga mahasiswa yang kebutuhan ekonominya itu tinggi ya kan, karena kekurangan ekonomi dia butuh support dana gitu bahasanya. Ada tambahan lah sedikit gitu ya. Ada tambahan untuk uang jajan paling tidak. Nah jadi kalau dari saya sih berpesan kepada para mahasiswa, kita sebagai para mahasiswa ya kan dinilai dengan intelektualitasnya. Jadi hari ini kita harus betul-betul melihat bagaimana sih calon pemimpin yang ideal untuk Kalimantan Tengah hari ini, lalu gagasannya apa, lalu track recordnya bagaimana para calon-calon ini, apakah track recordnya ada suatu hal yang buruk atau tidak, lalu ketika mereka menempati suatu jabatan apa yang sudah mereka capai. Nah itu harus betul-betul jeli juga para mahasiswa. Lalu kalau terkait soal ekonomi ataupun bisa dibilang ya transaksional tadi ya bang, transaksional tadi, kalau saya berpesan buat para mahasiswa ya kan, hari ini kalau misalkan kita terima hal tersebut, politik transaksional tersebut, kita melumrahkan politik transaksional tersebut, ke depan itu akan tertanam kuat di masyarakat, apalagi kita generasi muda yang pasti nanti ke depan ya udahlah 5 tahun sekali nggak apa-apa gitu kan, kita terima, terserah siapa yang bakal terpilih. Nah kalau pola-pola itu terus menjadi lingkaran, akhirnya Indonesia akan betul-betul menjadi negara yang demokrasinya itu terancam. Ya. Nah, karena siapa yang paling banyak isi tasnya itu yang bisa jadi kan, atau siapa yang paling besar supportnya dari kalangan-kalangan pengusaha itu yang mungkin bakal duduk. Nah kalau bisa kita menjaga diri lah, kita mempertahankan idealisme kita hari ini, karena saya yakin dan percaya kalau pemimpin kita di Kalimantan Tengah itu baik, dia tidak akan menjerumuskan generasi mudanya dan dia akan mempersiapkan apa sih yang mereka butuh dari generasi muda ini ke depan, lapangan pekerjaan, terus pelatihan-pelatihan yang tentunya meningkatkan SDM kita. Itu sih kalau saya ada bang. Ya kawan-kawan mahasiswa pun juga mesti siap ya untuk mengawasi, bahkan mungkin melaporkan jika punya bukti atau ada kecurigaan politik transaksional tadi. Nah, kembali ke rencana untuk adu gagasan atau uji gagasan tadi dengan para paslon, sudah ada belum undangan untuk mereka ini? Baik secara di pemberitaan sebelumnya mereka masih menunggu nih undangan resmi dari teman-teman BEM. Itu progresnya sekarang bagaimana sih? Oke, nah kemarin ketika kita sudah mengeluarkan rilis itu bang, kita udah langsung konsepin, ya kan, konsepin kegiatannya bagaimana. Karena kemarin itu kita berencana kegiatannya itu di luar kampus, di Gorindor gitu kan, Gorindor Palima. Ternyata setelah kita pertimbangkan, sepertinya lebih relevan kita adakan di dalam kampus. Nah, setelah itu kebetulan kemarin hari Kamis kemarin, hari Jumat bang, hari Jumat kemarin itu kita sudah kirim undangan-undangan resmi dan langsung diketahui juga oleh rektor. Itu sudah kita kirim ke tim-tim dari masing-masing paslon. Nah, keempat paslon ini. Keempat paslon dan syukurnya mereka merespon akan meneruskan ke para calonnya yang akan diusung. Nah, harapannya sih mereka bisa hadir semua sih bang, karena kan mereka yang bakal jadi pemimpin Kalteng kan, masa nggak berani datang ke mahasiswa kan. Nah, sejauh ini responnya baik aja ya. Tapi itu dari tim kan, bukan dari paslonnya langsung loh. Kalau dari paslon, kalau kita lihat di media-media itu baru 2 yang menyampaikan secara lugas bahwa kita siap menerima tantangan dari BEM UPR. Tapi 2 lainnya itu kita masih belum melihat. Nah rilisnya. Kalau di pemberitaan itu
paslon mana aja nih yang sudah menyambut baik tantangan itu? Kalau yang sudah menyambut baik itu ada dari pasangan Abdul Razak dan Sri, baru dari Willy Habib. Oke, berarti Nadal Zaes dan Supian Hadi, terus Agustiar dan juga Edi Protowo itu mungkin menyambut baik ya, kita positive thinking, hanya saja masih belum menemukan beritanya gitu ya. Bisa Tapi jadi, dari berita yang ditemukan sama Bang David ini baru 2 paslon itu. Baru 2 kalau kita lihat. Nah, jika melihat kembali program-program atau visi misi yang sudah disampaikan para paslon ini, bagaimana sih Bang David melihat misalkan dari Willy Habib, mereka fokusnya apa? Kira-kira mungkin tidak itu direalisasikan dalam 5 tahun? Termasuk nanti itu juga nanti kan yang bakal diuji di kegiatan adu gagasan nanti yang dicanangkan sama teman-teman BEM. Begitu juga dengan paslon lain, antara Abdul Razak dan Sri Suwanto, kemudian Nadal Shah dan juga Supian Hadi, dan Agustiar dengan Edi Protowo. Nah, itu kan mungkin David juga sudah mulai baca-baca ya soal visi-misi mereka. Bagaimana melihat visi-visi mereka itu? Ya kalau kita ngelihat visi misi mereka itu Bang, semuanya punya ciri khas masing-masing ya. Ada yang Kalteng hebat, ya kan? Ada yang Kalteng amanah, ya kan? Ada ya berbagai macam lah slogan-slogan mereka. Jadi kalau kita melihat bagaimana visi misi mereka, itu kita menilai semuanya punya keunikan, dan entah itu kelemahan, kelebihan, itu semuanya punya. Nah, tapi kita melihat hari ini adalah saya ambil contoh dari infrastruktur khususnya. Ini dari para calon yang menyampaikan visi misinya, ini ada beberapa yang saya lihat sepertinya tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 5 tahun. Oke. Nah, contohnya gimana tuh? Misalkan soal jembatan, ya kan, jembatan, listrik, lalu jalan. Nah, tentu ini kalau nggak ada sinergitas dari bupati-bupati, lalu nggak ada sinergitas dari camat-camatnya, desa, ini nggak akan tercapai. Nah, makanya tadi saya sampaikan ketika mau membuat program ini harusnya mereka tahu apa yang perlu dipersiapkan, ya kan, infrastrukturnya apa sih untuk mencapai program ini. Nah, itu kadang kita melihat visi misi itu bagus, programnya bagus, kita lihat tadi programnya bagus yang mereka mau capai dan positif. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, kira-kira mereka mampu nggak mencapai itu kan? Iya. Jangan sampai nanti ketika kita menagih janji banyak alasannya. Nah, sama seperti halnya kalau terkait bantuan sembako kan, saya rasa itu masih kurang efektif Bang untuk membantu masyarakat. Hal itu positif, ya kan? Hal itu positif untuk masyarakat, tapi sebetulnya yang masyarakat ini butuh adalah apa yang menjadi lapangan pekerjaan mereka. Nah, lalu soal misalkan kemana sih mereka harus menjual hasil pertanian mereka atau perkebunan mereka. Nah, ini kadang nggak difasilitasi oleh pemerintah, sehingga angka kemiskinan kita itu walaupun dibantu dengan sembako itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, makanya perlu langkah-langkah yang konkret untuk melaksanakan itulah. Terkait visi misi kurang lebih kalau kita pinginnya nanti kita bahas di ruang gagasan nanti Bang. Nah, nama kegiatan kita ruang gagasan Bang. Oh iya. Ruang yang gagasan akan nanti mendatangkan keempat paslon ini ya. Ruang gagasan dengan tema kupas tuntas gagasan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Oke. Nah, tadi katanya sudah melihat ya visi misi ini. Dari sudut pandang David dan teman-teman BEM sendiri, realistis nggak sih visi misi ini? Oke. Atau ternyata mungkin bagus ya. Tapi jika tadi seperti yang David sampaikan, perlu dilihat fasilitas-fasilitas yang menunjang visi misi itu ada atau tidak.
kira-kira memungkinkan atau tidak untuk direalisasikan selama 5 tahun gitu. Ya. Kalau kita melihat sih realistis atau tidaknya ya Bang. Kalau dari saya secara pribadi ada beberapa program, kalau visi misi saya rasa itu kan harapan dia untuk membawa Kalteng kan. Harapan para calon untuk membawa Kalteng, tapi kita lebih fokus ke programnya. Dari seluruh paslon saya melihat masih ada program-program yang hal ini belum bisa direalisasi semaksimal mungkin kalau 5 tahun. Nah, dan itu keempat paslonnya sama kayak gitu. Iya, keempat paslonnya sama. Masih ada yang belum realistis gitu. Nah, itu yang harusnya dihindari oleh para calon karena agar mereka tetap, saya bilangnya ini sih, supaya tetap dipercaya oleh masyarakat, ya kan? Ya berikanlah program-program yang realistis, yang paling enggak itu bermanfaat buat masyarakat dan bisa dia capai. Karena kalau misalkan kita lihat misalkan anggaran daerah kita kan berapa triliun. Nah, ternyata untuk melaksanakan program itu udah menghabiskan 20-30% anggaran daerah kan. Nah, ini kan bahaya, ini yang lain kemana nanti dibagi. Nah, itu yang harus diperhatikan juga Bang. Artinya sejauh ini sepemahaman BEM, teman-teman BEM dan juga David masih terlalu banyak programnya itu tidak realistis. Hanya ya bisa jadi itu janji kosong jika tidak realistis untuk mereka capai ketika menjabat nanti gitu kan, tidak bisa mereka realisasikan. Nah, artinya harapan David ini mereka bisa mengupas tuntas lewat kegiatan apa tadi, ruang gagasan. Lewat ruang gagasan tadi. Semoga keempat paslon ini ya harus berani dong ya harus untuk menghadapi nggak ini. Berani kan? Kepada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasannya. Ya. Bener gak sih realistis itu gitu kan ya? Betul tuh Bang. Oke, sebenarnya kita pengen bahas lebih panjang soal gagasan dari keempat paslon ini, tapi karena waktu tidak memungkinkan, mungkin di lain waktu bisa kita bahas lebih mendalam. Boleh Bang. Oke, baik Tribuners, itu tadi percakapan dengan Presma BEM UPR terkait dengan rencana ruang gagasan antara atau menguji gagasan para paslon ini, dan sudah disampaikan juga surat ataupun undangan resminya, dan teman-teman BEM masih menunggu tanggapan dari keempat paslon ini. Nah, mungkin sebagai closing statement terkait dengan pandangan kawan-kawan BEM terkait dengan gagasan dan program, lalu soal pemilih yang transaksional tadi, bagaimana untuk closing statement dari Bang David? Oke. Kalau kita tentunya Bang, pertama kan soal program visi misi dari calon gubernur dan wakil gubernur, kita berharap betul-betul program yang mereka sampaikan kepada masyarakat adalah program yang mereka bisa capai, sehingga kita masyarakat tidak merasa dibodohi, kita masyarakat tidak merasa dibohongi lagi, sehingga ke depan kita akan memiliki kepercayaan bahwa para calon yang ke depannya akan memilih ini, yang akan mencalonkan, itu bisa kita pilih kembali. Nah, jadi masyarakat nggak lagi dibohongi lah dengan janji-janji politiknya, dengan janji-janji programnya. Nah, lalu masyarakat dan juga mahasiswa harapannya tidak melihat dari politik transaksional, ya kan? Harapannya itu tidak terjadi, dan kalaupun itu terjadi di Kalimantan Tengah, kita berharap masyarakat juga tetap memilih dengan bijak, dengan jeli siapa yang harus dipilih. Betul-betul kita melihat dari gagasannya, dari track record para calonnya, karena di dasari track record itu kita bisa menilai bagaimana sih calon pemimpin kita ini memimpin Kalteng nanti ke depan. Nah, kita berharap calon gubernur dan wakil gubernur ke depan itu berani untuk menghadapi
undangan kita untuk bisa berhadir, karena di sanalah kita akan mengetahui bagaimana mereka akan menjalankan program-programnya. Kita kupas gagasannya, apa yang mereka ingin bawa di Kalimantan Tengah ketika terpilih, dan juga kita ingin politik di Kalimantan Tengah khususnya itu lebih berwarna. Jadi ketika para calon mengkampanyekan dirinya nanti pada saat kampanye itu berkampanyelah dengan acara atau kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Jadi jangan hanya seremonial, jangan hanya mementingkan euforia, karena kalau seremonial, saya ambil contoh dari konser, pulang dari sana masyarakat ya cuman dapat hiburan, tapi nggak berdampak ke kehidupannya. Kalau saran saya sih, para calon bisa memberikan kampanye-kampanye yang entah itu mengundang penyandang disabilitas, ya kan, bahwa mereka ini punya hak politik yang sama, walaupun terlepas dari mereka tidak bisa memilih ataupun bisa, tapi dia betul-betul mengkampanyekan dirinya, kita peduli dengan mereka, ataupun dengan pelatihan-pelatihan yang berdampak lah intinya Bang. Berkampanyelah yang berdampak kepada masyarakat, terlepas dari terpilih atau tidaknya, itu semua masyarakat yang menentukan. Nah, kurang lebih seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bang David. Oke Tribuners, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam program Mata Lokal Memilih ini. Saya Ahmad Supriyandi, sampai jumpa di program-program berikutnya.